Sabar, Prin. Sabar, oke? Tenangin diri kamu. Remember, Vito itu bakalan jadi keluarga kamu juga nantinya. Vito dan Mel benar-benar keterlaluan. Mereka nyudutin Oma tanpa bukti yang kuat. Pangeran, kamu lihat sendiri kan gimana kasarnya mereka ke Oma. Mereka sama sekali nggak mikirin perasaan kamu dan sama sekali nggak ngargain kamu dengan menyudutkan Oma. Oma takut, Pangeran. Hanya kamu yang Oma punya. Oma berharap apapun yang terjadi, kamu tetap memihak pada Oma ya. Karena Oma bener-bener nggak bersalah. Mereka semua hanya menyudutkan Oma, padahal itu nggak bener. Bu Soraya malah bikin panas keadaan aja. Kalau Bu Soraya nggak bersalah, kenapa Pangeran cegah saya buat nemuin Omanya? Saya juga heran, Mas. Harusnya kan dia biarin aja Mas Vito itu ketemu sama Bu Soraya, biar sama-sama jelas. Apa jangan-jangan Pangeran juga tahu kalau Omanya terlibat dalam kematian Mama? Makanya dia berusaha lindungi Omanya. Masa iya sih, Mas? Kok tega bener ya dia? Secara kan dia itu pacarnya Non Putri, Mas. Terlepas dia udah tahu atau belum. Yang jelas, saya makin yakin sama Bu Soraya. Dia pasti terlibat Pak Salim. Buktinya, tadi dia nggak mau nemuin kita. Berarti ada sesuatu yang dia sembunyiin. Kayaknya gitu sih, Mas. Oh ya Pak Salim, ingat ya. Jangan kasih tahu soal ini sama Putri. Apalagi tadi saya sempat berantem sama Pangeran. Baik, Mas. Kalau benar Bu Soraya yang udah bikin Mama jatuh dari jembatan sampai meninggal, dia harus tanggung jawab atas perbuatannya. Dan kalau benar Bu Soraya terlibat, sebaiknya Putri berpikir 2 kali untuk menikahi Pangeran. Om Jojo nggak mungkin bohong. Aku yakin omongan Om Jojo bener. Aku yakin 100% kalau omanya Pangeran terlibat dalam kecelakaan Dedi yang bikin Dedi koma. Sumpah ya, aku nggak bakal stop ngejar omanya Pangeran sampai dia mau ngakuin kesalahannya. Kalau Mel lagi emosi kayak gini, mendingan gue diam. Percuma gue nenangin dia. Yang ada dia bakal marah sama gue. Sumpah lagian kenapa sih Didi harus ikutan tuh sama masalah Putri sama Pangeran? Udah tau jelas-jelas kalau misalnya Putri bukan anak kandungnya Didi. I'm really done with them. Aku nggak bakal mau ada urusan sama mereka berdua lagi. Even though mereka bakal nikah nanti. Semoga aja ini cuma emosi masa saat. Sepertinya aku harus bicara sama Mel dari hati ke hati. Aku nggak mau dia tuh sampai punya pikiran buruk sama aku atau Putri. Sebaiknya sekarang aku pulang buat ambil kebutuhan Pipi. Sekaligus aku untuk bicara sama Mel. Aku nggak mau kasih tahu ke Putri dulu soal ini. Aku tuh nggak mau dia khawatir kalau tahu aku mau pulang ke rumah dan bicara sama Mel. Aku tinggalin hotel ini dulu. Aku pulang ke rumah untuk bicara sama Mel.
Put. Gimana kondisi Om Raymond? Masih belum banyak kemajuan, Cid. Bapak masih belum sadar. Doain aja ya, semoga cepat sehat. Iya pasti. Oh iya, tadi Pangeran bilang katanya mau meeting sama lo sama Gio. Udah selesai meetingnya? Buat mikirin rencana bisnis startupnya kita. Gue harus cari kerjaan lain nih. Gue gak mungkin terus-terusan nganggur kayak gini. Apalagi sampai harus dibantu mertua gue nih buat bayarin tagihan itu. Muka gue mau ditaruh di mana coba? Masa sebagai suami gue gak bisa nafkain anak sama istri gue sih? Aku sama Pangeran sibuk sama urusan kita masing-masing. Sampai kita lupa kalau ada teman-teman yang lagi kesusahan. Kayaknya aku harus ingetin Pangeran lagi buat mulai fokus sama rencana bisnis dia. Put, lo kok bengong sih? Lagi mikirin apa? Enggak apa-apa kok. Put, gimana keadaan Om Raymond? Sebelumnya gue minta maaf banget ya. Baru bisa datang sekarang, soalnya kerjaan di kantor lagi banyak banget. Nggak apa-apa kok. Sekarang Bapak masih belum sadar, masih di ICU. Doain aja ya, semoga semakin hari Bapak semakin membaik. Ya pasti. Pasti gue bantu doain. Semoga cepat sadar. Jadi bisa pulang lagi untuk kumpul sama keluarga ya. Amin, thanks ya. Sama-sama. Tak. Lu berdua dari tadi. Atta pasti bete gara-gara Pangeran cancel meetingnya. Kayaknya gue harus ajak dia ngobrol deh, kasihan. Cid, gue pinjem matanya dulu sebentar ya. Biar lu di sini aja nemenin Putri. Kita ikut gue dulu yuk. Ada sesuatu yang pengen ngomongin. Bentar ya, sayang. Pasti Gio tahu kalau Atta lagi bete. Makanya dia ngajakin Atta buat keluar. Emangnya Atta bete kenapa? Enggak, Put. Itu Atta lagi bete karena kan gak ada kerjaan. Sedangkan tagihan kita jalan terus. Terus dia juga bete gara-gara kemarin kan kita sempet gak bisa bayar tuh biaya tagihan sewa apartemen. Terus gue pinjam uangnya nyokap, dia gak suka. Ya udah deh. Seriusan? Serius. Aku jadi makin gak enak sama Citra. Pangeran harus segera realisasiin startup bisnisnya. Karena Atta butuh itu buat nafkahin keluarganya. Bentar deh, gue pengen ajak lu ngobrol. Jujur dari tadi gue perhatiin muka lu bete banget. Kusut banget dari tadi. Ya kalau menurut gue sih mungkin lu marah gara-gara Pangeran batalin meetingnya ya. Itu yang pertama, Ji. Yang kedua, gue tuh malu banget jujur ya. Masalahnya mertua gue, Ji. Mertua gue tuh ngebayarin sewa apartemen gue yang nunggak. Dan cece gue juga. Sumpah ya. Gue juga nggak habis pikir, masalahnya bini gue juga sampai tahu gitu kalau gue itu nunggak apartemen. Dia sampai bela-belain minjem duit ke nyokapnya buat bayarin. Sumpah gue nggak bisa, Ji, terus-terusan nganggur kayak gini. Emang lu belum dapat jawaban dari Rizky soal kerjaan? Ji, Rizky itu kan kerja di perusahaannya Om Raymond. Sedangkan lu tahu sendiri kan, sekarang kondisinya Om Raymond tuh kayak gimana? Ya juga sih. Bina ngasih tahu gue kalau kondisi perusahaannya Om Raymond juga lagi nggak stabil. Itu dia, Ji. Makanya gue tuh nggak bisa banyak berharap sama Rizky. Ditambah lagi nih, kalau sampai rencananya Pangeran itu gagal, kayaknya gue mendingan cari kerja lain aja. Ya, cari kerja apaan kayak gitu, yang penting anak sama bini gue bisa makan, Ji. Gue nggak mungkin lama-lama nganggur kayak gini. Tata, jujur gue bisa ngerasain sih kesedihan lu. Sayang sih, di kantor gue belum ada lowongan kerja lagi. Jujur gue sih pengen banget ngebantuin lu, Tak.
Cuma kondisinya sekarang gue nggak bisa berbuat banyak. Gue cuma bisa berharap lu bisa cepet nemuin jalan keluar untuk setiap masa lalu.